Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, yang telah berkenan menjaga, memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati hari yang baru. Kami diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup. Kami akan melakukan segala aktivitas kami. Maka kami datang menghadap Engkau Tuhan. Kami bersaat teduh. Kami mau mendengar firman. Biarlah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan akan menikmati berkat Tuhan. Dan sepanjang hari yang akan dijalani dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Amsal pasal 4 ayat 14 dan 15. Bacaan hari ini dalam Amsal 4 ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan berjalanlah terus. Demikian bacaan dalam Amsal 4 ayat 14 dan 15. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan di hari ini adalah jauhi jalan orang fasik. Kalau di ayat-ayat sebelumnya ada nasihat, dorongan supaya berjalan di jalan hikmat, maka dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini ada larangan untuk berjalan di jalan orang fasik. Mengapa jalan itu harus dihindari? Karena jalan orang fasik menuju pada kebinasaan. Nah saudaraku, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fasik memiliki pengertian tidak peduli terhadap perintah Tuhan, berbuat jahat, berdosa, buruk kelakuan. Nah kalau kita perhatikan dalam kitab Amsal atau kitab Mazmur dan beberapa kitab lainnya, sangat jelas digambarkan bahwa orang fasik adalah orang yang suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, tidak beriman, dan suka berontak terhadap Tuhan. Hidup orang fasik dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi dan suka sekali menuruti hawa nafsu. Orang fasik suka merancang kejahatan dan melakukan berbagai kejahatan. Orang fasik keras kepala, sombong, tinggi hati, suka berbuat curang, tidak jujur, bahkan orang fasik tidak punya rasa malu. Hidup orang fasik dipenuhi dengan kekejian, kelaliman, kekejaman, dan segala bentuk kejahatan. Karena itu dapat disimpulkan bahwa kefasikan identik dengan dosa. Oleh sebab itu kita perhatikan dalam 2 ayat yang kita baca di hari ini ada larangan yang sangat keras sekaligus peringatan yang sangat keras. Dikatakan di sini, janganlah menempuh jalan orang fasik, janganlah mengikuti jalan orang jahat, janganlah melaluinya, kemudian jauhilah jalan itu, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jalan orang fasik adalah jalan yang berbahaya. Tapi dalam kenyataan kita melihat tidak sedikit orang yang terjerat mengikuti jalan itu. Mengapa hal itu sampai terjadi? Karena kefasikan dan dosa selalu menawarkan kejahatan dalam bentuk yang sangat menarik, menggiurkan, kelihatan indah dan menyenangkan,
seakan-akan bisa memberikan kebahagiaan dan menjamin kehidupan dan masa depan. Padahal semua itu hanyalah sementara sifatnya. Banyak kasus atau banyak pergumulan yang terjadi. Kita lihat ada keluarga yang hancur karena adanya pria atau wanita idaman lain. Kita lihat banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan masa depan karena terjerat pada pergaulan bebas, miras, narkoba, dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang yang nekat melakukan kejahatan hanya untuk kedudukan, jabatan, dan harta kekayaan. Semua itu sementara saja. Semua itu hanyalah kenikmatan semu yang pada akhirnya berujung pada kehancuran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sangat sadar akan kelemahan kita manusia, kita mudah tergoda. Oleh karena itu, agar kita dapat menjauhi jalan orang fasik, maka kita harus tetap terhubung dengan Tuhan, satu-satunya penolong yang dapat memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Karena hanya dari Tuhan sajalah kita memperoleh hikmat dan pengertian untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Hikmat Tuhan menuntun kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Hikmat Tuhanlah yang menuntun kita untuk tetap fokus pada tujuan hidup beriman kita. Meskipun kita sadar bahwa jalan itu penuh tantangan, kita akan menghadapi banyak cobaan, kita harus berjuang, ada usaha keras yang harus kita lakukan, tetapi yakinlah bahwa jalan hikmat akan menuntun kita pada kebahagiaan sejati dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman Tuhan di hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan akan selalu mengingatkan kami untuk tetap meminta hikmat dari Tuhan dalam menjalani kehidupan, agar supaya kami dapat membedakan yang baik dan benar, mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan biarkan kami terjebak pada jalan yang salah, jalan orang fasik yang hanya memberikan kesenangan sesaat, tapi pada akhirnya bisa membawa kehancuran dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan supaya dalam segala kelemahan dan keterbatasan, kami akan tetap berserah penuh pada Tuhan, sehingga hidup kami akan senantiasa dituntun oleh hikmat Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami hari ini. Tuhan kiranya menolong kami, supaya kami dapat mengisi kehidupan kami dengan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa bagi semua orang yang mau mendengar firman Tuhan melalui renungan harian keluarga Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, biarlah berkat-berkat Tuhan juga menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian di hari ini. Terima kasih untuk semua yang mau mendengar firman Tuhan melalui channel YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.